Mungkin sebagian besar dari kalian udah familiar dan gak asing lagi sama salah satu grup yang mengguncang dunia, yaitu BTS. Boyband asal Korea ini emang udah berhasil menggait berbagai macam awards, baik lokal maupun internasional. Selain banyak awards yang didapat, lagu-lagu yang dibawain sama BTS juga dikenal asik. Makanya, mungkin banyak orang jadi suka sama lagunya. Bahkan, di tahun 2019, BTS jadi boyband yang paling banyak di-googling di seluruh dunia. Belum lagi fansnya yang super rame yang bikin BTS jadi lebih dikenal. Tapi, kalian tahu nggak kalau ternyata mereka adalah salah satu grup yang juga membawa pesan soal sehat mental dan self-love. Bahkan, konsep self-love mereka juga sesuai dengan teori self-love loh. Nah, kebetulan banget nih, di video ini gue juga mau bahas soal apa yang bisa lo pelajarin buat sehat mental bareng sama BTS. Makanya, pilihan yang tepat buat lo nonton video ini dan lo bisa rileksin badan lo sambil simak videonya sampai habis biar dapet keseluruhan insight-nya. Dan di akhir video ini nanti, gue juga ada promo khusus nih buat lo. Jadi, tonton dan simak terus ya videonya sampai habis. Sebelum gue mulai ngejelasin soal belajar sehat mental bareng BTS, gue mau ngejelasin sedikit nih soal BTS-nya sendiri. Jadi, BTS ini adalah salah satu boyband asal Korea Selatan yang memulai debutnya pada tanggal 13 Juni 2013. Kalau sekarang 2021 ya berarti BTS udah eksis selama kurang lebih 8 tahunan. Membernya sendiri terdiri dari 7 orang, yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Beberapa lagu dari album mereka emang banyak ngomongin soal self-love dan journey mereka menuju self-love itu sendiri. Semua itu dimulai dari single solo berjudul Reflection yang dibawain sama salah satu membernya, RM, pada tahun 2016. Singlenya kurang lebih nyeritain perjalanan di mana RM mulai tahu kalau self-love itu sebuah keharusan. Kalau emang ada saat di mana kita ngerasa down sama keadaan sekitar, dan self-love itu gunanya biar kita nggak kehilangan arah. Di bulan November 2017, BTS akhirnya ngelakuin campaign bertema Love Myself bareng UNICEF. Dan RM berkesempatan pidato buat ngajakin orang-orang untuk berani speak up soal self-love tanpa memandang identitas yang melekat pada diri kita. Hal ini tentunya ngasih dampak yang gede banget. Kampanye mereka di Twitter mulai berani buat speak up soal diri mereka, tentang permasalahan yang mereka lewatin, yang pada akhirnya bikin mereka mau belajar buat mencintai diri sendiri dengan rame-rame pakai hashtag BTS Love Myself. Lewat campaign dan lagu yang dibawain, BTS pengen ngajak fans mereka buat berkembang bersama mencapai self-love. Selain dari lagu Reflection di awal tadi, BTS juga menyuarakan self-love lewat salah satu lagunya, yaitu Answer Love Myself, yang nyeritain perjalanan mereka buat mencintai diri mereka sendiri, di mana salah satu liriknya nyebutin I'm learning how to love myself. Lagu ini tuh emang dibawain lewat cerita perjalanan mereka sendiri. Cara mereka ngebawain lagunya juga bukan dengan cara memaksa atau ngajarin orang-orang soal gimana cara mencintai diri sendiri. Tapi, mereka ngebawainnya dengan sharing cerita dan hambatan mereka buat mencintai diri mereka sendiri. Dengan sharing cerita dan hambatan mereka, kesannya orang lain gak merasa digurui, tapi kerasa belajar bareng mereka. Jadi, wajar aja kalau banyak fans, serta mungkin lo juga, yang mikir kalau ternyata boyband setenar BTS juga ngerasain apa yang gue rasain ya. Nah, jadi itu tadi campaign dan beberapa lagu BTS yang menyuarakan soal self-love. Dimana kalau mencintai diri itu adalah proses belajar dan lo gak sendirian menjalaninya. Pemaknaan self-love yang disuarain sama BTS ini juga sesuai sama pemikiran Erich Fromm, psikolog dari Amerika Serikat, di bukunya yang berjudul The Art of Loving Oneself. Dalam bukunya, Erich Fromm ngejelasin kalau cinta adalah bentuk seni yang butuh dedikasi dan latihan, dan bukan sesuatu yang bisa kita menangkan atau kalahkan. Jadi, kemampuan kita buat mencintai itu adalah sesuatu yang terus-menerus berkembang, mau ke orang lain atau ya ke diri sendiri. Intinya, nggak ada kata berhenti dari belajar buat menyayangi diri lo sendiri. Dan BTS sendiri yang menyuarakan ini juga bilang kalau mereka masih berproses dan masih belajar. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, benar juga ya.
Karena tiap hari kan ada aja hal baru yang dipelajari dari dalam diri sendiri. Mungkin contohnya ketika lo mulai berani ngomong di depan banyak orang yang rasanya dulu nggak berani lo lakuin. Dari situ lo jadi belajar buat mengapresiasi usaha lo. Kayak ternyata gue bisa yang ngelakuin itu. Atau ternyata nggak sesusah itu kok. Yang bikin lo makin sadar kalau lo itu mampu, lo itu bisa. Kalau misalnya lo masih ngerasa susah juga buat mulai mencintai diri sendiri, well, it's okay. 1% paham kok. Ya wajar aja, karena kita nggak pernah diajarin materi ini juga kan di sekolah. Dan hey, mungkin lo yang suka BTS juga baru belajar pas dengerin lagu mereka. So that's why 1% ada. Buat ngajarin hal-hal yang emang kita nggak dapetin di sekolah. Dan buat ngingetin kalau sebenarnya lo bisa belajar dari mana aja. Termasuk dari boyband asal Korea tadi, BTS, dan bagaimana mereka sama-sama belajar buat menyayangi diri mereka sendiri. Intinya nih, self-love is a journey. Menyayangi diri sendiri itu adalah sebuah perjalanan. Bahkan bisa dibilang sebuah proses yang gak ada berhentinya selama kita hidup. Ketika lo belajar buat mencintai diri lo sendiri, lo tengah berproses menuju sehat mental yang lebih baik. Jadi, buat memulainya, ya lo bisa banget mulai dari hal-hal kecil di keseharian lo. Mulai dari bangun tidur sesuai alarm, lo bilang ke diri sendiri, keren lo bisa bangun pagi hari ini. Atau waktu lo berhasil ngumpulin deadline tugas tepat waktu, bilang aja, oke, good job, lo bisa ngumpulin tepat waktu. Dari situ, lo bisa lama-lama bergerak ke masalah yang mungkin lebih gede. Misalnya, buat belajar memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang pernah lo lakuin, sampai move on dari kegagalan. 1% juga udah banyak banget kok bikin video soal hal-hal yang bisa lo lakuin buat belajar menyayangi diri lo sendiri. Lo bisa cek video ini atau video ini yang ada di layar. Nah, kalau lo masih ngerasa bingung dan sekiranya butuh bantuan, gue sangat menyarankan lo buat ikutan layanan konsultasi bareng mentor 1%. Kenapa? Karena di sini lo bisa cerita senyaman mungkin, kerahasiaannya dijaga, dan gak bakal dijudge sama mentornya. Konsultasinya juga berlangsung lama, 75 menit. Jadi, lo bisa cerita sepuas mungkin soal masalah lo dan dapetin solusi dari masalah yang lo hadapin dari mentor kita. Lo bisa banget cerita apapun ke mereka dan nemuin solusinya bareng-bareng. Mentor-mentornya juga udah terlatih. That's why udah ada puluhan ribu orang yang kebantu untuk membuat perubahan positif di hidup mereka lewat layanan ini. Kalau lo masih ragu, lo bisa juga kok cek testimoninya di link yang gue taruh di sini nih. Nggak cuma diskusi doang, lo bakal difasilitasi juga dengan berbagai fitur lain. Mulai dari psikotes, terdiri dari tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat bakat, ada juga worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi. Jadi, lo bakal dapet banyak banget. Lo nggak cuma ngerasain emosi positif dan jadi lebih percaya diri nantinya, tapi lo juga dibantuin buat konsisten sama usahanya lewat tugas-tugas dari mentor. So, kalau lo mau tahu lebih lanjut, langsung klik link aja di description box dan lo juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang gue cantumin di layar ini. Oke, sekian satu video sebelum tidur kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo dan ngebantu lo buat makin ngerti kalau mencintai diri sendiri itu bukan sesuatu yang instan, melainkan sebuah perjalanan dan proses buat terus berkembang. Gue Firde dari 1%, thanks!